Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan para jemaah semuanya, pada siang ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim kitab Al-Fatwa yang sampai pada halaman 18 ya. Halaman 18. Syurutul Mufti. Sama kan antum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Mufti, syarat-syarat seorang menjadi mufti. Taqaddama anna minat tahaddiyati fi mujtama'ina, masyaallah, fi mujtama'ina al-mu'asiri intisyarul fatwa min ghairil mutakhassisi. Telah lewat penjelasan bahwa di antara tantangan dalam fatwa itu adalah di masyarakat kita itu saat ini adalah beredarnya fatwa yang keluar bukan dari orang yang expert di bidangnya. Al-mutasyaddidin, baik itu mereka kelompok yang garis keras lah kalau bahasa kitanya, orang-orang yang kaku gitu ya, yang kemarin sudah dibahas definisi al-mutasyaddid itu. Kemudian wal mutasahilin atau ekstrim kirinya ya, yang mutasahil, menggampangkan ya. Alladzi kana, yang itu merupakan intisyarul fatwa min ghairi mutakhasisin itu azimal khatari, besar bahayanya, fi amaliyatit tahakkumi, yang bisa menimbulkan orang mengamalkan hukum semaunya. Tahakkum itu berhukum semaunya. At-tahakkum itu ya orang pakai hukum semua atau menghukumi semaunya. Itu at-tahakkum ya. Wa yurithul ikhtilafat, dan juga itu bisa menimbulkan, mewariskan perbedaan-perbedaan ya, perselisihan wal adawah, dan permusuhan bainal ummah, di antara umat. Wa hadhihi tahaddiyat, dan tantangan-tantangan ini lam takun mawjudatan, belumlah ada, fil asril qadimi, pada masa dahulu, lima fihi, karena pada masa dulu, min kathratil mujtahidin, para mujtahid zaman itu banyak, wal muftin, dan juga masih banyak para mufti, al takamalat, yang sempurna, wa tawaffarat lahumus syurutu, dan telah memenuhi bagi mereka menjadi mujtahid dan mufti syarat-syarat fil ifta', dalam berfatwa. Wa huna, dan di sini adzkuru, saya akan menjelaskan ba'dhama, ini kurang ba'dhama ya, atau ya boleh juga madzakarahu Nawawi, apa yang telah disebutkan di belakang sudah ada penjelasan. Madzakarahu Nawawi, apa yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi fi muqaddimatil majmu', dalam muqaddimah kitab Majmu', ma'aziyadatil bayani, ditambah nanti dengan beberapa penjelasan, min syurutil mufti wa adabihi, yang berkaitan dengan syarat-syarat mufti dan adab-adabnya. Allati labudda minhu, yang seorang mufti mau tidak mau dia harus memilikinya. Hatta yu'tabara, sehingga seseorang itu dianggap, asyakhsu, hatta yu'tabara syakhsu, sehingga seseorang dianggap dza kafa'atin, memiliki kecakapan, fil ifta'i, dalam berfatwa, wasalihan, dan memiliki kepatutan, lil itba'i, untuk
diikuti ya, ya fi fatawihi dalam fatwa-fatwanya. Ya. Diikuti itu itba ya? Apa mengikuti? Hah? Itba mengikuti. Diikuti apa? Iya, itba mengikuti. Ittiba benar. Lil ittiba, untuk ittiba diikuti. Ya. Amma syartul mufti, adapun syarat mufti, fala budda an yakuna kaunuhu mukallafan. Maka mufti itu mau tidak mau dia adalah orang yang mukallaf, musliman muslim, balighan aqilan dan akil balik, adilan dan juga adil, faqihan nafsi dan dia juga memiliki kecerdasan intelijensia, yaitu ya faqihan nafsi, ya, wujud rosinul fikri yang jernih pemikirannya, terus kuat pemikirannya, sahihut tasarrufi fil istinbati, dan juga dia adalah orang yang sahih ya, atau benar tindakannya fil istinbati dalam beristinbat, aliman bima yustaratu fil adillah, dan dia juga tahu dengan apa-apa yang disyaratkan dalam adillah, dalam dalil-dalil. Aliman, dan dia juga mana tadi? Wa kaifiyatil wa wujuhi dalalatiha, dan dia juga tahu atas wujuhud dilalah. Artinya wujuhud dilalah itu aspek-aspek pendalilannya. Kenapa dia menjadi dalil, dari sisi mana? Ya. Wa kaifiyatil iktibasi minha, dan dia juga tahu bagaimana menyimpulkan dalil. Wa hadza yustafadu min usulil fiqh, dan ini semua diambil dari usul fikih. Aliman bil mas'alatil lati yufta fiha, dia juga harus tahu dengan masalah yang difatwakan. Orang itu kalau dia pinter yang di atas, tapi kalau dia nggak ngerti masalah yang dibahas, dia nggak bisa jawab. Bisa-bisa fatwanya keliru. Bukan karena dia nggak alim, tapi dia keliru mendiagnosa. Sama kayak dokter. Ada dokter dia mumpuni ilmu kedokterannya, tapi keliru mendiagnosa. Dan itu bisa terjadi. Bisa, namanya manusia. Oh, saya pikir begini. Enggak taunya masalahnya beda ya. Beda, Pak. Oh. Nah, itu kadang-kadang seorang mufti keliru mendiagnosa itu ada kalanya kurang detil bertanya. Kurang detil bertanya, atau boleh jadi si penanyanya kurang jelas bertanyanya, ya, sehingga mufti hanya menjawab dari zahir apa yang ditanyakan. Ya, misalnya, saya mau kawin lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Nggak taunya kawin laginya sama adiknya istrinya, ya kan nggak boleh mestinya. Paham ya kira-kira? Nah, itu contoh sederhana. Mufti salah ya, dibilang salah ya enggak, dibilang enggak ya salah. Salah fatwa. Begitu orangnya kawin lagi, geger. Duh, saya udah nanya sama siapa? Sama Ustadz Wali katanya, muftinya katanya. Wah sesat itu kan. Nah, begitu dikonfirmasi muftinya, si Fulan itu katanya bertanya kepada Anda tentang kawin lagi, Anda boleh kan? Ya boleh. Saya tanya, dia punya gaji, punya. Kira-kira bisa berlaku adil? Bisa. Kira-kira istrinya nerima? Ya sudah, saya bilang boleh. Terus itu nanya enggak, calon istrinya siapa? Enggak, lah itu masalahnya calon istrinya adiknya istrinya lah. Waduh. Pahamnya nih kira-kira. Itu terjadi loh ya. Benar nggak ini kira-kira? Jadi, oke. Alim orangnya itu. Tapi dia salah apa namanya? Kalau ibarat penyakit, salah
mendiagnosa gitu. Atau kurang teliti. Malah ajib ya. Ini kalau kayak gini kita baru sadar. Jadi dibilang yang salah siapa serba salah juga. Pikiran muftinya dia udah nanya, lo bisa adil nggak? Bisa. Gaji lo cukup? Cukup. Bini ridho banget tapi waduh. Ya udah boleh katanya gitu. Nggak tahunya yang dinikahin siapa? Adanya bininya lah. Nah, coba bayangkan mufti harus detail kan? Aliman bihaqiqati tasawwuril mas'alah, dan dia betul-betul tahu dengan hakikat gambaran masalah ini sama ini. Aliman bidalailiha, dan dia juga harus tahu dengan dalil-dalilnya. Wa aliman bi ahwalil mustafti, dan dia juga harus tahu tentang keadaan mustafti tadi yang bertanya kalau mau kawin lagi gimana gajinya. Ma'annahu, di samping itu semua ada tambahan lagi bahwa dirinya kana fahiman, dia harus paham bimaqasidis syariati amak ala kamaliha, ya dia harus memahami maqasidus syariah ya secara lengkap. Kama qala Syatibi, sebagaimana hal ini dikatakan Imam Syatibi fi kitabi il-ijtihad minal muwafaqat, dari kitab ijtihad dari kitab al-muwafaqat. Fa in aftal mufti bi ghairi hadhihi syuruti, jika seorang mufti dia berfatwa tanpa syarat-syarat ini, hatta akhta'a fi fatwahu, sehingga dia ternyata salah dalam berfatwa tanpa melalui ini semua loh ya. Ya, kecuali kayak kasus tadi itu dia terlewat. Dia udah nanya bener detil, terlewat. Cuma satu pertanyaan yang gak ditanya mufti, lu kawinnya sama siapa? Masya Allah. Ya, coba bayangin. Itu menunjukkan orang kalau tasawwurul masalah atau dia mau membuka masalah itu harus detil, catat ini gimana, sama siapa, gitu ya, di mana. Nah, fa'in aftal mufti bi ghairi hadhihi syuruti hatta akhta'a, kalau dia tidak pakai syarat-syarat di atas. Kalau pakai beda lagi. Kalau ini kan nggak pakai di atas, tidak melalui proses di atas, hatta akhta'a fi fatwahu, sehingga dia kemudian salah dalam fatwanya, fahuwa atimun, maka dia berdosa. Wahamilun, dan dia otomatis juga membawa dosa li ithmi man amila bi fatwahu, pada dosanya orang yang mengamalkan fatwanya. Ya. Ya. Mungkin ini bahasanya wasolihan lil amal fi fatawihi aja ya, di atas ini diganti lil ittiba, ini ganti lil amal. Ya lil amali fi fatawi. Ya, fil ittiba itu nanti ai lil amali boleh juga, boleh juga. Ai lil amali ya. Kalau itu nanti kurang jelas lil ittibai, untuk diikuti. Ai lil amali fi fatawi. Ini kayak biasanya kalau Kumasi itu kan hamzahnya hamzah waswa ya. Mana? Kumasi semua sudah sih. Yang mana tuh? Seperti ittiba, ijtihad. Dia kotok bukan? Dalam penulisan biasanya kalau hamzah wasl nggak pakai hamzah di mana? Tahu ya, ini bukannya kotok, dia ittiba. Iya. Di sini ditulis hamzahnya ditulis Kotok. Ya. Iya kotok. Sama ijtihad juga ya. Oh enggak. Dia kalau nyambung dia pakainya wasol. Kalau nyambung fil ijtihadi, fijtihadi, fijtihadi dia nggak pakai kotak, dia wasol, sorry. Iya, tapi kalau ini dia kalau nggak dibunyikan orang bingung. Gitu lah. Definisi kostok dan wasol itu sebenarnya ini kan bisa dirasakan oleh mulut, bisa. Ketika fij gitu kan, oh dia nggak perlu pakai kasroh gitu kan, hamzah ya, karena fijtihad. Tapi fil ij udah harus, karena dilafalkan itu pasal dan kotak itu. Enggak fil ijtihad.
Hah? Nggak dibaca pakai jihad di. Ya kalau itu kan masalah kaifiyah nulis ya. Tapi ini begini, kitab-kitab klasik banget itu malah nggak ada tulisan kotok wasol, nggak ada tulisan hamzah sama sekali. Tahu kan? Kitab klasik sama sekali. Nah, kenapa begitu? Karena itu nanti ada kaitan erat juga dengan kebiasaan satu daerah membaca. Mukminun, orang kita baca mukmin. Orang-orang waras, qiraah waras maghrib mukmin, nggak pakai lagi hamzah itu loh, bahkan kayak gitu. Iman apa gitu, iman itu nggak pakai gitu, maksudnya itu iman itu ya, lil iman itu kan, ya kayak gitu. Ya tapi ini nggak apa-apa. Memang ini sulit ini membedakan wasol kotok ini. Wah, detail. Orang Arab sendiri banyak salah dalam mengetikan. Nah, apalagi yang ngetik ini Kang Mualif sama Kang Hartono sama dia. Itu orang Arab sendiri. Jadi saya itu diskusi. Orang-orang yang lama di emang bab hamzah wasol kotok itu guru saya sampai nulis kitab namanya kitab fi kaifiyati kitabati apa? Aduh saya lupa nama kitabnya. Fi kaifiyati kitabati hamzah, fi kitabatil hamzah. Cara nulis hamzah itu ada caranya khusus wasol kotok. Dan itu ya memang ini kalau bab begini itu sama kayak orang mau nulis skripsi, disertasi, koma, kayak gitu-gitu loh. Kalau buat orang-orang yang tidak ya mungkin dianggapnya nggak sopan lah ya, nggak sopan, nggak tertib ya. Tapi kan dia tidak merubah kita. Iya. Ya kalau dosen yang killer itu koma keliru, titik keliru, kan? Tata cara. Dulu waktu ngikut pengajian ada chef dari Simkit, dari Simkit, Muhammad Simkit. Ada yang baca lil ismi ya, dia langsung tegur kalau gitu. Lil ismi. Ya, harusnya lil ismi karena hamzahnya hamzah wasol kata beliau dulu. Sebagian sih yang jadi baca lil ismi. Atau beliau kan orang sana, orang Mauritania. Iya. Mauritania. Banget ya kalau orang sana sih. Bukan, Mauritania kan tadi qiraahnya kan begitu, lil ismi. Itu kan ada di Quran 1 Al-Hujurat. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismu. Kan gitu ya? Dibaca bi'sal ismul fusuq. Nah itu ada kaitannya sama qiraah memang. Jadi ada bi'sal ismu. Kalau kita kan manis muka, kalau kata dia gitu ya. Kalau kita man ismuka gitu, kira-kira gitu, ya nggak salah juga. Oke. Baik, mau itu ambil kitab, ambil kitab. Kasihan ambil kitab sama-sama. Masya Allah. Di plastik. Ada kitabnya? Hah? Oh, udah ada. Ya udahlah, nggak usah. Tapi nggak apa-apa, pinjam aja. Coret-coret. Kalau coret cuma dipanteng aja, biar paham. Teman, udah selesai semua ya itu kita pasti ada. Tinggal 7 orang yang saya. Oh, tapi udah nggak ada pesan lagi. Belum ada. Gimana? Itu emang tinggal ada 6 atau berapa itu ya? Habis yang kita sudah habis. Kalau nggak salah habis. Ini nyetak laginya masih lama nggak tahu kapan nyetak itu. Hah? Masih ada stoknya. Masih disampaikan. Ya tapi kan itu udah pesanan orang. Artinya yang pesan lagi baru yang belum ada itu belum ada. Iya. Ini emang kalau buat dimaknain enak ini kitab dikasih catatan. Rencana ini minta saran saya. Kalau kita berikutnya fontnya mau dikecilin gimana menurut teman-teman?
Jangan ya. Enakan gini. Dipuas pakai. Iya. Hah? Enakan begini jadi Bagus begini, kalau kecilin matanya juga. Kasihan yang di atas. Bukan, kalau penerbit kan tadinya nih segini nih harganya kasihan santri gitu loh. Jadi kualitas Sama, harga lebih. bukan. Itu benar. Kualitas kertasnya nanti mau dirubah, ini kan kualitas kertasnya mahal juga ini kan. Ini kertasnya bagus gitu loh. Kalau biasanya kertasnya kan agak, saya ulangi, fa in aftal mufti bi ghairi hadhihi syuruti hatta akhta'a fi fatwahu. Kalau seorang mufti berfatwa tanpa syarat-syarat di atas sampai dia keliru dalam berfatwanya, bahwa atimun wa hamilun li ithmi man amila bi fatwahu, maka dia bukan saja dosa tapi juga dia menanggung dosa orang yang mengamalkan fatwanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Barang siapa orang berfatwa tanpa ilmu, maka dia menanggung dosa orang yang mengamalkan fatwanya, atau maka dosanya ditanggung orang yang berfatwa. Fayajibu aidan, maka wajib juga alal mufti, bagi seorang mufti, alla yukhalifa fi itsbati fatwahu, ketika dia menetapkan fatwanya nassan qat'iyyan, tidak boleh berbeda dengan nas yang qat'i, wala ijma'an muttafaqan alaihi, dan juga dia tidak boleh ya melawan, bertentangan dengan ijma' yang disepakati. Wajibu, dan wajib aidan juga alal mufti ayya'lama, dia harus tahu anna taghayyura al fatwa, bahwasanya berubahnya fatwa itu yakunu la yakunu in nususil qat'iyah, tidak akan terjadi pada nas-nas yang bersifat al-qat'iyati tsubut wad dilalah, yang tetap subutnya dan dilalahnya. Nah, ya al-qat'iyati tsubut. Nah, ini kenapa dibaca al-qat'iyati tsubut? Ayo. Nah, kenapa enggak qat'iyati tsubut? Ayo. Ini kan ada al-qat'iyati tsubut, ya kan? Tidak qat'iyati tsubut gitu. Tidak. Iya kan? Fin nusus al-qat'iyati tsubut. Nah, Ya jadi kobarkan. nah, ayo. Belum nyampe. Itu dalam Alfiyah, wawaslu al-bidal mudhafi muqtafar in usilat bitani kal ja'di sya'ar. Al-ja'di sya'ari, fulanun al-ja'du sya'ari, gitu ya. Ya, al-ja'du sya'ari, yang rambutnya keriting. Ya, dia harus dia boleh diidhofahkan muqtafar kalau memang itu jadi sifat. Al-qat'iyah itu adalah sifatnya nusus, ya kan? Nah, tapi al-qat'iyah sendiri ternyata dia masih butuh penjelasan. Qat'iyah apanya? Subutnya, gitu lah. Wad-dilalah dan qat'iyah dilalahnya. Karena nas itu ada yang kadang-kadang qat'i subutnya tapi belum tentu dilalahnya, kan gitu kan? Nah, kalau Quran itu qat'iyatus subut. Hadis mutawatir itu qat'iyatus subut, tapi belum tentu qat'iyatut dilalah. Paham nggak gitu ya? Nah, ini. Nah, tapi dalam konteks nas yang sudah qat'i subutnya dan dilalahnya, misalnya kayak haramnya zina, yang itu ada pada Quran, itu dari sisi subut qat'i Quran, ya enggak? Dari sisi dilalah qat'i, haramnya zina qat'i, udah jelas, nggak ada khilaf lagi. Zina. Nggak ada orang bilang saya zina karena kepepet. Oh, nggak ada zina kepepet. Beda kalau diruda paksa. Sekarang istilah diperkosa itu diruda paksa, itu istilahnya. Itu istilah baru, saya baru tahu itu, diruda paksa. Diruda paksa itu istilahnya diperkosa. Itu diruda apa dirudal paksa? Pronik kayaknya. Ya. Ya itu ya, ada. Jadi ini kurang bagus nih, masalah satu di sini ya. Lah mestinya di belakang sini tadi ya. Lanya misah sama yakununya gitu loh.
tanggung ya. Ya udahlah, kata yang ngetik lu tinggal baca aja, repot. La yakunu fin nususil qat'iyah fin nusus dalam nas-nas al-qat'iyah tsubut wa dilalah. Dalam nas yang sudah qat'i tsubutnya dan qat'i dilalahnya pasti tidak bisa ada taghayyur. Haramnya zina sampai kiamat itu tetap haram. Qat'i soal. Paham? Haramnya khamr sampai kiamat nggak bisa berubah. Wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan ya sampai kiamat nggak akan taghayyur, berubah fatwa. Oleh darurat gimana? Nah, itu namanya bukan hukum asli, itu lain. Paham kan? Artinya kan ketika itu haram, walaupun darurat sebenarnya bukan halal, dibolehkan gimana? Ya begini, maksudnya ini kan lagi cerita tentang hal-hal yang qat'i nggak bisa berubah, haramnya itu nggak bisa berubah. Itu namanya hukum asli. Nah kalau darurat itu sudah bukan hukum asli lagi, nggak dibahas. Kalau misalnya orang puasa Ramadan tiba-tiba sakit, itu memang udah ada dari dulu fatwanya begitu, sakit boleh. Ya. Atau halalnya babi, saya nggak bahas darurat, gitu ya. Ini membahas hukum asal. Li'annahu la yufhamu minhu illa ma'nan wahidun, sebab dalam nas yang qat'i thubutnya, qat'i dilalahnya tidaklah bisa dipahami padanya kecuali satu makna. Kafardiyati sholati, contohnya kayak fardinya sholat 5 waktu, wasyami dan puasa, wa tahrimil qatli dan haramnya membunuh, wazina dan zina, itu maknan wahid, nggak ada lagi. Li'anna fi mithli hadhil masail, karena dalam masalah yang semacam ini la yatatarraqu ilaiha ijtihadun, tidaklah akan pernah datang ijtihad di dalam. Jadi ijtihad itu tidak akan terjadi pada masalah yang qat'i, pasti yang dhanni. Nah, wala taghayyara bi taghayyuriz zamani, wala taghayyurun, dan tidak akan datang, maaf, la yatatarraqu ijtihadun. Ini mestinya juga hamzahnya wasol, ya kan? Ilaiha ijtihadun. Ya. Cuman ya orang namanya ngetik, makanya kalau yang pintar pasti paham. Wala taghayyurun bi taghayyuriz zamani wal makani, masalah yang qat'i tidak akan bisa berubah hukumnya dengan perubahan zaman, wal makani dan tempat, wal hali dan keadaan. Dan mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Cina, bulan Ramadan puasa wajib, zina tetap haram. Wa amal ladzi yataghayyaru, adapun hukum yang berubah, bahwa dairatul dzanniyat, maka dia adalah wilayah atau bagian-bagian yang bersifat dzanni, wal ahkam al-ijtihadiyah, dan hukum yang bersifat ijtihadiyah, allati taqbalul ikhtilafa, yang dia menerima adanya perbedaan pendapat, wa taghayyura, dan menerima perubahan fatwa. Fal masailudz dzanniyatu, maka masalah-masalah dzanni, sawa'un kanat dzanniyata thubuti, baik dia itu dzanni thubutnya, ka khabaril wahidi, kayak khabaril wahid, am dzanniyatid dilalati, atau dzanni dilalahnya, ka ayyah tamila, ini nih kurang hamzah ini, kaan. Nah, ka ayyah tamila, ya ini bukan kana, kalau ini perlu, ini perlunya ngaji di situ. Ya saya foto ini. Ka'ayah tamilan nasu, seperti misalnya nas itu ada ihtimal, kemungkinan aktsara
memiliki kemungkinan kememperan, kalau kata orang Jawa memper gitu ya. Yahtamilan nasu, seperti nas itu punya kemiripan atau kemungkinan probabilitas ya, punya probabilitas nas itu aktsara min ma'nan, yang lebih dari satu makna, di mana ya mengandung dari satu makna. Wa kadzalikal masailul lati tarakat hannususu bahsaha, begitu juga masalah yang tidak dibahas oleh nas secara eksplisit ya. Ini nanti dalam masalah maslahah mursalah itu, contohnya kayak pembatasan usia pernikahan, itu nas nggak pernah bahas gitu loh ya. Maka dia sebenarnya masuk masalah ijtihadiyah ya, nas nggak pernah bahas. Nah, atau masalah wajibnya nikah di depan hakim, di depan ya KUA, itu nas nggak pernah bahas. Nah, itu maksudnya maslahah mursalah. Nah, itu wa yumkinu mana tadi taruh dia adalah tusamma bil masailil ijtihadiyah. Dia disebut sebagai masalah ijtihadiyah ya, dia disebut dengan masalah ijtihadiyah allati yatatarraqu ilaiha ijtihadul ulama, yang di situ ijtihad ulama ya ada di situ ya. Bima yuhaqqiqul maslahah ya, sesuai dengan ulama di situ masuk demi mewujudkan kemaslahatan. Wa yumkinu an tattasi'a bi aktsara min ra'yin wahidin, dan yang demikian itu juga bisa melahirkan lebih dari satu pendapat. Wal majalu fihi sa'atun, dan wilayah ini ya, cakupannya luas ya, liman aradal muwazanata wat tarjiha, bagi orang yang ingin melakukan muwazanah, pertimbangan, wat tarjih dan tarjih atau pendapat yang lebih kuat, wal akhdhu atau wal akhdha bi aqrabil ara'i, dengan pendapat yang paling dekat lil maslahati, pada kemaslahatan. Faqad yasluhu ra'yun fi zamanin duna zaman. Kadang-kadang ada satu pendapat pada satu zaman itu cocok, pada zaman lain belum tentu cocok. Auli syakhsin duna syakhsin, atau boleh jadi itu cocok pada satu orang, diterapkan fatwa itu, tapi belum cocok pada orang lain. Itu kenapa kita tidak boleh kaku. Misalnya ya, contoh kita membahas tentang negara. Contoh, orang kalau membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyahnya Imam Al-Mawardi, atau Adabud Duniyahnya beliau, atau Ibnu Khaldun, lalu menggambarkan bagaimana kuatnya negara mengatur rakyatnya, sampai urusan yang private diatur, sholatnya harus begini. Nah, misalnya beberapa negara, misalnya khutbahnya aja, khotibnya harus pakai teks ayah, di Malaysia kayak gitu, harus kunut semua misalnya. Atau yang Wahabi nggak boleh, yang Syiah nggak boleh di Malaysia. Lalu Anda kemudian membaca Indonesia, kok mau disamakan seperti Malaysia dengan membaca dalil pada masa Imam Al-Mawardi. Boleh jadi ulama Malaysia menerapkan melarang Syiah, melarang Wahabi, karena memang negaranya negara Islam, atau paling tidak negaranya kuat untuk itu, cocok sama kondisi daerahnya. Nah, ada undang-undang yang memperbolehkan. Kalau di Indonesia nggak bisa, kita mau ribut sama Syiah itu, ya nggak bisa, emang demokrasi. Maka saya misalnya baru saya sharing ke sampean gitu ya, tentang relasi negara dan hak warga negara
dalam menjalankan atau dan kebebasan warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Ini nggak bisa kemudian kita pakai kitab Al-Mawardi yang zaman dulu lah, karena konteksnya udah beda, negaranya itu bentuknya beda. Dulu negaranya modelnya khilafah, sultan berkuasa penuh, kasarnya ngomong gitu. Kalau masjid semua kudu kunut semua. Indonesia yang Muhammadiyah marah gitu, kan gitu kan, Lah Muhammadiyah minta dibebaskan, kunut biarin saya bebas. Nah, kata Syiah, ya saya jangan dilarang dong, kan gitu ya. Begitu Syiah dibebasin, ya kalau gitu saya juga jangan dilarang dong, kata Ahmadiyah. Waduh, it's not simple. Ini nggak simple urusan. Kalau orang cuma pakai pokok gitu, ngotot kan. Lah, di sini ulama harus membaca. Kita ini sudah sepakat sejak awal bahwa daulah Indonesia ini daulah wifaqiyah, negara kesepakatan. Adanya Indonesia ini karena kita bersepakat. Modelnya bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Dibilang negara agama bukan. Memang dasar negara nggak mengatakan negara Indonesia adalah negara agama Islam, enggak kan? Tapi dibilang negara sekuler juga bukan, yang anti agama. Kau tahunya bagaimana? Tahunya pertama, Pancasila, sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dalam undang-undang negara kita pasal 29 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk mengamalkan, memeluk dan mengamalkan itu. Itu yang paling kuat. Berarti ada kebebasan. Maka orang kalau membaca SKB 3 Menteri itu yang kemarin ramai, nah mulai di sini masuk ini. Itu hanya furu'i, saya sebut juz'i saja, contoh kasus. Mestinya kita itu harus melihatnya pada payung yang lebih besar. Oke. Saya mau bacakan ini. Saya mau bacakan yang sampean bisa ini barangkali nanti jadi ilmu. Saya coba merangkum. Bismillahirrahmanirrahim. Relasi negara dan kebebasan warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Sebagai organisasi Islam yang terlibat dalam pendirian republik ini, NU berpendapat bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, sebagai nation state, adalah negara kesepakatan. Negara kesepakatan itu kadang-kadang bahasa Arabnya disebut daulah ittifaqiyah, kadang-kadang ada yang menyebutnya daulah wifaqiyah. Atau Indonesia ini juga sering disebut sebagai negara perjanjian. Itu bahasanya Ki Ma'ruf, daulah mitsaqiyah, di mana rakyatnya bersepakat untuk mendirikan negara Indonesia dan berjanji untuk bersama-sama menjaga dan membangunnya. Tidak hanya bersepakat bahwa Indonesia adalah negara bangsa, NU dalam munasnya di Banjar tahun 2019 juga berpandangan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai sebuah negara itu syar'i, daulah syar'iyah. Artinya ini sesuai dengan syariat loh, negara Islam. Loh kenapa? Kenapa bentuknya NKRI itu sesuai syariat bukan negara Islam? Bentuknya ya. Karena gini, ini alasan, argumentasi teologisnya, fikihnya begini atau usulnya. Karena gini, membentuk negara itu adalah masuk pada wilayah domain muamalah, namanya muamalah sia-sia. Yang namanya muamalah bukan ibadah. Beda sama orang-orang HTI yang menganggap membentuk negara itu ibadah. Ini pokok perbedaannya di sini kita sepeta. Mungkin dalam pandangan teman-teman HTI membentuk negara itu ibadah. Ya enggak. Membentuk negara itu sama kayak membangun ya relasi gitu. Dia bukan ibadah, karena kalau ibadah itu tauqifiyah. Sekarang kalau dia menganggap ibadah kan al-aslu fil ibadah Pak, atau tauqif.
atau kif ya, atau ada dalil loh. Pertanyaan mendasarnya mana dalilnya membentuk negara harus berbentuk khilafah. Khilafah dulu maksud saya. Atau negara Islam. Lah buktinya Saudi bentuknya kerajaan. Kan gitu kan? Mesir tuh. Emang di sana nggak ada ulama-ulama? Ulamanya tahu persis loh, maksudnya nggak ada orang alim. Ulamanya tahu persis, karena ini kan wilayah muamalah. Dia terbentuk alami, kayak orang jual beli gitu loh. Sewa menyewa modelnya begitu. Sekarang jual beli macam-macam itu. Coba nih dalam fatwa DSN, bentuk jual beli sampai saya nggak ngerti, karena emang dia kan hanya pelaku yang ngerti. Kadang-kadang muftinya memfatwakan jangan-jangan nggak ngerti, nggak pernah ngelakuin. Ada musyarakah, mutanaqisah, musyarakah, wah macam-macam lah gitu. Wah, pusing sama ini. Kalau kita kan jual belinya yang standar-standar paling online gitu. Ya, paling online gitu. Nah, makanya ketika ada adcash itu, edcash, wah itu juga mulai. Nah ini yang mutusin haram dia belum pernah jadi anggota, kata orangnya gimana Anda bisa menghukumi gitu, kadang-kadang gitu. Nah itu muamalah lah. Al aslu fil muamalah adalah apa tadi? Al-ibahah, boleh. Selama disepakati silakan. Nah, maka Indonesia itu karena dia membentuk negara itu adalah muamalah, maka ya selama tidak ada dalil yang mewajibkan membentuk negara dalam satu bentuk khusus, maka ya berarti membentuk negara mau dalam bentuk kerajaan, mau dalam bentuk NKRI, hukumnya apa namanya? Mubah. Karena mubah berarti syar'i. Dalilnya istishab ya. Ya. Nah, ini panjang itu kayak gitu relasi bebasan. Nah, makanya hati-hati. Yang kemarin itu jadi pertanyaan. Di sini saya tulis, memang ada perdebatan ya tentang takninil ahkam. Sebaiknya hukum syariat itu dinaikkan menjadi undang-undang apa tidak? Itu atau bahasa orang sekarang formalisasi. Ya, kita harus tahu istilahnya. Santri-santri pondok itu harus paham. Jangan kelutuk terus. Takninil ahkam itu formalisasi syariah. Misalnya hukum agama dinaikkan menjadi perda, menjadi undang-undang. Contohnya undang-undang zakat. Zakat ada undang-undangnya nggak di Indonesia? Zakat ada ya? Undang-undang wakaf ada kan? Undang-undang haji, undang-undang perkawinan. Oke. Itu sesungguhnya adalah formalisasi syariah. Sesungguhnya adalah takninil ahkam, hukum syariat yang diundang-undangkan. Itu namanya diformalkan. Itu artinya negara ikut mengatur ajaran agama atau mengatur warga dalam mengamalkan ajaran agama. Kan begitu tadi kan? Ini ada yang senang, ada yang enggak. Ya kan begitu kan? Orang Islam ya ada yang senang. Orang Muslim ada yang enggak senang. Negara kok ngurusin urusan agama, kami aja yang Kristen enggak minta undang-undang apalah gitu misalnya. Atau yang Hindu undang-undang apalah gitu. Saudara, nah itu menarik perdebatan. Jadi kalau sudah jadi undang-undang udah top. Itu saya ingat cerita Mbah Bisri Samsuri dulu tahun 74 itu berjuang membuat undang-undang perkawinan. Di mana gara-gara undang perkawinan itu kemudian nikah beda agama jadi nggak boleh kan? Salah satu turunannya itu luar biasa. Nah sekarang pertanyaan, kawin itu sebenarnya urusan publik atau private? Privat. Nah makanya menarik. Kalau Kiai Sahal Mahfud itu berpendapat gini, sebenarnya hukum syariat dalam arti fikih sebaiknya dia cukup menjadi landasan moral atau landasan etik lah dalam kehidupan bermasyarakat. Biarlah orang itu dengan kesadarannya sendiri gitu. Ya, kecuali memang betul-betul diperlukan.
Ini kisah Kiai Ma'ruf lain. Kiai Ma'ruf berpandangan formalisasi syariah itu ya selama bisa, kenapa tidak? Artinya selama bisa itu selama diterima gitu. Kecuali kalau ada penolakan. Gitu. Nah, selama ini memang kalau kita perhatikan itu semua yang diundang-undangkan adalah wilayah-wilayah publik. Artinya segala urusan yang kemudian masuk ada urusan sama orang banyak, tidak masuk kepada pribadi-pribadi. Kalaupun ada pada pribadi, pasti ada irisannya sama orang banyak. Contoh, haji itu dia tidak ngurusi tentang undang-undang haji, misalnya tentang hajinya harus ifrad apa tamattu, kan nggak ada kan itu. Begitu masuk ke tataran teknis dipilih. Tapi pemerintah dalam undang-undang haji mengatur berangkatnya begini, ya, itu yang tidak kaitannya sama ibadah. Gitu. Nah, tapi memang khusus perkawinan, begitu masuk ke wilayah umur, itu mungkin ada sebagian ulama yang protes. Ngapain sih umur nikah harus pakai 19 segala katanya? Kitabnya nggak ada gitu contoh. Dia setuju dengan undang-undang perkawinan, tapi nggak setuju tentang apa tadi pembatasan usia nikah. Dia setuju dengan undang-undang perkawinan, tapi dia kadang protes, ngapain sih kawin kudu dicatat-catat sama penghulu? Dia nggak tahu. Takninil ahkam artinya formalisasi atau syariah itu satu sisi memperkuat posisi syariah itu sendiri. Karena syariat kalau sudah diundang-undangkan berarti dia satu wajib dari sisi syar'inya, kedua wajib dari sisi qadha. Dan negara punya kewenangan ilzam. Ilzam itu apa namanya? Memaksa. Ya, kalau tidak mengerjakan dia kena gitu. Nah, ini saya pertama kali dengar diskusi ini hampir sekitar 16 tahun lalu. Tuh, saya belum paham awal. Rumit. Saya lihat itu rumit. Nah, tapi nanti sama lama-lama paham, dan itu harus paham. Dan seorang mufti harus paham betul. Misalnya gini, sama ditanya, Pak, kalau ada orang nikah, syarat rukun secara fikih sempurna, tapi nggak dicatatkan di penghulu, atau bahkan dia poligami, tidak melalui proses izin istri pertama, gitu. Hukumnya bagaimana, Pak? Sah. Itu kan urusan negara, ada aja tuh ngatur gitu. Kalau dia berfatwa semacam begini, ya berarti dia tidak memahami maqasidus syariah daripada kenapa negara mengatur. Sayang banget ya. Dia baru sekedar tahu fikih sedikit ya. Dia belum paham apa tadi maqasidus syariah. Kalau dia ngerti maqasidus syariah, dia bilang, ya sampean yang ikuti negara. Kenapa? Sebab dicatatkan itu untuk kemaslahatan. Nanti anaknya sampean bagaimana? Istrinya sampean itu bagaimana? Kan gitu kan? Lu justru kalau saya dicatatkan ketahuan istri tua. Repot. Nah itu. Saya insya Allah tanggung jawab, biar saya nggak catatkan, istri tetap saya nafkahi, anak dari istri kedua, oh nggak bisa begitu. Nah ini yang perlu dipahami tentang pembatasan usia nikah. Itu mufti harus paham. Kenapa kemudian jadi undang-undang? Nah, coba bayangkan kalau dia menjawab hukum, pinter baca kitab, tapi dia tidak paham tentang bahwa fatwa yang sifatnya ijtihadiyah itu faqat yasluhu ra'yun fi zamanin duna zaman. Nah, di sini menarik ya. Sebenarnya kan tentang usia 19 tahun itu peningkatan dari yang dulu usia 16. Dulu gitu ya. Itu berarti di Indonesia sendiri undang-undang itu. Ya kan? Itu juga berubah juga hukumnya kan. Dari 16 jadi 19. Dulu orang 16 tahun dianggap layak nikah. Sebelum 16 tahun bahkan belum ada aturan 16 tahun. Ibu saya nikah umur 14 tahun katanya.
Nenek saya umur 12 tahun, bener nggak tuh gitu? Ibu-ibu zaman dulu 14, 15 baru head gitu kan, nikah gitu kan. Lah kenapa? Ini masalahnya kedewasaan dan kecakapan serta situasi sosial bisa beda-beda. Zaman dulu orang nikah segitu dianggap wajar, dianggap perempuannya udah pada ngerti gitu loh. Kalau yang 20 itu kan yang saya tahu dari TV itu karena reproduksi perempuan itu di usia 20 baru saat bagus-bagusnya buat melahirkan itu kandungan. Kalau yang di bawah 20 itu bagus. Itu salah satu faktor. faktor kenapa dibikin 19. Jika 19 20. Ya, tapi memang kayak di Mesir sendiri kalau nggak salah atau di beberapa negara antara 19, 18, ada yang 21 bahkan. Tapi bukan berarti nikah di bawah umur 19 nggak boleh. Itu nanti ada yang namanya dispensasi nikah di bawah itu ada, tapi syaratnya harus minta izin pengadilan agama. Itu ada, dia harus minta izin kemana? Pengadilan agama. Ini harus paham. Di pengadilan agama itu boleh, apalagi udah kandung meteng. Ya mau nggak mau akhirnya di bawah pengadilan agama dikasih izin menikah di bawah usia 19 tahun. Maka kalau udah kayak gitu, KUA kan dia harus mengikuti undang-undang. Dalam undang-undang orang nggak boleh nikah 19 di bawah tadi berapa? 19 tahun. Ya kalau itu nggak berani KUA. Oleh karenanya untuk berani atau dia baru boleh melakukan kalau tadi apa namanya ada surat dari pengadilan agama, semacam surat izin nikah lah gitulah. Dia harus ke sana. RT-nya datang, Pak Hakim ini minta surat izin nikah di bawah umur 19. Kenapa? Meteng ya. Terus ada SIM G. Ya, bukan SIM, izin ya. Anak kayak Arifin Ilham, anak kayak Arifin Ilham. Ya misalnya. Atau ya yang lain-lain lah, alasannya bukan cuma karena meteng duluan, banyak lah ya alasannya. Tapi selama hakim melihat oke, ya siap, oke, misalnya oke udah siap. Ya nafkah bagaimana? Siap. Kontrakan ada gitu. Segala macam ada gitu. Itu yang saya maksud bahwa orang itu membaca harus teliti. Santri-santri kita kan baru pada tahap dia bisa baca kitab, ya apalagi yang muda-muda udah senang. Wah, ketemu nih ibaratnya di kitab. Padahal sudah tidak apa namanya? Sudah tidak pas, tidak kontekstual dengan sekarang. Qala Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada yang baca Ibnu Qayyim, ini dua-duanya boleh ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, al-ahkamu naw'ani, hukum itu ada dua model. Nau'un la yataghayyar, hukum yang tidak akan pernah bisa berubah, ya. An halatin wahidah, dari satu keadaan saja, ya. Huwa 'alaiha, ya dia begitu-gitu aja. Ya la yasluhu al-azminatu wal amkinah, yang zaman dan apa namanya tidak harus la yasluhul azminata wal amkinata, tidak harus menyesuaikan zaman, tapi zaman yang menyesuaikan dia. Wal ijtihadul ummah, dan juga ijtihad ummah. Kawujubil wajibat, seperti sesuatu yang sudah wajib dari sananya, ya, tahrimil muharramat, atau sesuatu yang sudah haram dari sananya seperti yang di atas tadi ya. Wal hududul muqaddarah bisyar'i, seperti juga had-had yang sudah ditetapkan oleh syariat. Alal jaraim, ya, atas sebuah perilaku pidana, misalnya kayak zina, mencuri, itu udah nggak bisa dirubah, hukum agamanya begitu. Fala yatatarraqu ilaihi taghyirun wala ijtihadun, maka di sana tidak ada datang kepadanya perubahan dan ijtihad. Wala yukhalifu ma wudi'a alaihi, ya, dan juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan atasnya. Itu disebut hukum qat'i. An-naw'ut tsani, model yang kedua, ya, hukum itu ma yataghayyar, hukum yang memang bisa berubah.
bihasabi iqtida'il maslahati lahu. Jadi kalau ada orang hukum Islam itu berubah apa enggak tergantung yang apa dulu. Kalau orang awam susah nih jelasinnya nih, kot ilmu enggak kot itu bingung dia. Kok bisa berubah-berubah sih Pak? Wah jelasinnya pusing dari awal ini. Pusing nggak kira-kira? Hah? Pusing dia ngaji itu pusing orang awam. Dia taunya hukum kok bisa berubah-ubah. Ini mentang-mentang udah jadi ustadz kota jadilah itu. Itu ustadz desa enggak? Kepenting haram dari halal. Ya, misalnya dia nggak paham. Iya. Haram jadi halal. Misalnya kayak gitu, ya, dia nggak tahu dijelasin ya susah. Wah payah nih, jangan-jangan itu disogok sama bandar kepiting. Jadi nggak ngerti dia. Kadang asing jadi halal. Ya. Maya taghayyar bihasabi iqtida'il maslahah. Ada jenis hukum yang memang dia bisa berubah sesuai dengan kemaslahatan ya bihasabi iqtida'il maslahati lahu, berdasarkan adanya kemaslahatan padanya, zamanan wa makanan, seiring dengan perubahan waktu dan tempat, wahalan dan keadaan, kama qadir ta'zirat, seperti ukuran-ukuran takzir. Takzir itu dulu pakai uang. Nah, takzir itu kan bukan hudud. Dia biasanya tergantung pemerintah. Zaman dulu di pondok misalnya orang yang nggak sholat jamaah takzirannya nimbang. Sekarang udah nggak ada sumur. Pondok sekarang udah nggak ada sumur. Takzirannya dulu rambut dibotakin, diganti sekarang. Pondok lagi bangun terus takzirannya duit aja sama semen. Sekarang begitu. Banyak takziran pondok pakai semen. Kalau pakai uang kan orang tuanya marah. Kalau semen apa? Buat nyumbang pondok. Yaudah biarinlah takzir sambil amal gitu katanya. Wa ajnasiha, dan jenis-jenisnya, wa sifatiha. Fa inna syari'a yunawwi'u fiha bihasabil maslahah. Ya, dalam konteks ini syariat memberikan kewenangan mengatur dan jenisnya ya bihasabil maslahah. Jadi jenis dan tata caranya ya dalam keadaan seperti ini, kadar hukum dan takzir, jenis dan tata caranya berdasarkan kemaslahatan. Amal adab, adapun adab bagi mufti, ini salah lagi nih kan. Mestinya kan adab pakai apa namanya? Hamzah panjang. Ya nggak apa-apa lah, yang ngaji yang pinter-pinter ini saya tahu. Kata yang ngetiknya capek lah, ribut kan. Emang ngetik kayak gitu kan dipencet gini kan diseret gitu ya. Saya apalagi ngetiknya pakai HP, udah kadang udah capek, saya pergi gitu aja. Allati la budda lil mufti, adapun adab yang mau tidak mau bagi seorang mufti ya ayyatazayyana nafsahu biha, dia harus menghiasi dirinya dengan adab tersebut. Fayambaghi, maka seyogyanya ayyakunal mufti kama qala Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, seorang mufti itu zahiral wara'i, orangnya harus wara, ya, tampak kewaraannya, masyhuran bidiyanatil kamilati, dan dia masyhur, terkenal bidiyanatil kamilati, bahwa yang bersangkutan itu ya penjagaan atau nyata dalam memegang teguh agamanya, wasyanatil zahirah, dan agamanya sempurna, wasyanatil zahirah, dan menjaga dirinya secara zahir. Ini tuh ada yang mau nerjemahinnya, udah ada, belum selesai. Cara nantum ini terjemahannya dalam kitab lain atau di sini per paragraf apa gimana? Jadi tebel loh. Kalau tebel tulisannya dikecilin dong.
Hah? Ini PDF. Katanya terjemahin. Katanya nggak ngargain orang katanya. Ya, jadi dia suruh amal soleh itu ya. Waqtalafu fi sihhati fatwal fasik. Ulama berbeda pendapat ya tentang kalau ada orang yang fasik berfatwa. Jumhurul ulama iqalu, mayoritas ulama berkata la tasih kama qala al-Mawardi. Imam Al-Mawardi berpendapat orang fasik fatwanya enggak sah katanya. Biar pinternya kayak apa tukang mabuk muftinya. Dalilnya benar, argumentasinya hebat, tapi fasik. Kata Imam Al-Mawardi enggak sah. Wal asahhu indi kama qala Nawawi, tapi menurut saya ya sebagaimana juga dikatakan Imam Nawawi fi adabil fatwa al-mufti al-mustafti jawazu fatwa li'anna al-adalatal batinah ya'suru ma'rifatuha, sebab keadilan yang sifatnya batin itu susah ngasih tahu, padahal yang namanya adalah itu mestinya al-batin ala ghairil qudati, ya bagi selain para qadhi ya. Lakin takallama Syatibi fil mufti alladhi la yutabiqu qawluhu fi'lahu, akan tetapi Imam Syatibi itu berbicara tentang bagaimana mufti yang antara ucapan dan perilakunya tidak sama. Kata beliau la yuqtada wa la yutaqu bihi, enggak bisa diikuti dan tidak bisa dipercaya. Wa in kanat fatwahu, walaupun fatwanya jariyatan ala muqtadal adillah fi nafsil amri, walaupun fatwanya sesuai dengan dalil pada masalah yang dibahas ya. Wa amma jihatul ilzami syar'i fiha fal fiqhu fiha zahir, adapun aspek kewajiban hukumnya ya fal fiqhu fiha zahir, fikih itu jelas ya. Ya maksudnya gini, hukumnya misalnya dia menjelaskan haramnya zina tapi dia tukang mabuk, diikutin ya memang zina haram atau nolong haram atau apalah itu sesuatu yang haram, ya tetap fatwanya dipakai sesuai dalil gitu. Walaupun muftinya nggak bisa dipercaya. Wa kana Imam Malik rahimahullah ya'malu bima la yulzimuhu an-nasa. Wah ini sebenarnya kayaknya ada yang kurang ini. Wa majiatul ilzam syar'i ini mestinya di bawah nih. Dia ikut sama waqtanal Imam Malik. Ya. Bentar saya coba cek ya. Kayaknya ada yang anu. Ya. Waqtanal Imam. Jadi ini tuh mestinya diturunin sama wa amma jihadul ilzam asy-syar'i fal fiqhu fiha dhahirun. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah ya'malu bima la yulzimuhun nas. Ya, Imam Malik itu rahimahullah, dia selalu mengamalkan apa yang dia sendiri tidak mengilzamkan atau tidak membebankan ya kepada orang banyak. Mimma law tarakahu lam ya'tam, yang andai kata orang tersebut tidak mengerjakan tidak dosa. Nah, ini pasti ada yang hilang ini tulisannya. Saya sedang menceritakan gini aja nih ya. Arabnya saya lupa, ini pasti ada yang hilang. Kita tadi membahas tentang fatwanya orang fasik. Ya. Udah selesai, itu sudah berpindah tema sebenarnya. Di antara adabnya seorang mufti adalah dia mestinya
Ini kalau yang punya cetakan awal, siapa yang kemarin megang cetakan awal? Jangan-jangan cetakan awal ada tuh? Nggak ada ya? Bukan yang ini. Oh, ini di bawah. Hah? Ini yang ada kurang itu. Coba. Oh, ini mah yang Sama. sama ya? Iya. Coba. Sama ya? Oh iya sama ini. Ini yang ada kanwil kemenak ya? Iya. Yang belum direvisi itu. Sama ya? Iya. Nah, ini nih, ntar saya cek ini. Karena mungkin awal-awal kan masih pakai tulisan tangan ya, mungkin ya. Saya menceritakan seorang mufti itu ketika dia pada bab ini atau pada tema ini, apakah dia juga harus melakukan apa yang difatwakan? Gitu. Nah, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Nah, sebab kan kalau misalnya dia bilang bunga bank hukumnya misalnya wajib, hukumnya haram, dia sendiri punya tabungan atau ngambil bunga, berarti kan la yutabiqu qawluhu fi'lan. Nah, itu namanya. Nah, ada juga yang kebalikannya, seorang mufti itu kadang-kadang dia justru memberikan fatwa kepada orang justru yang ringan. Dia sendiri mengilzamkan dirinya pada sesuatu yang benar. Nah ini, itu maksudnya. Ini makanya saya lihat terjemahan dia salah, terjemahan ya atau bukan salah ya, dia tidak paham tentang itu. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah ya'malu bima la yulzimuhun nas. Yulzimuhu. Itu bukan yalzamuhu ya. Dia tidak menetapkan ke orang tapi menetapkan untuk dirinya sendiri. Wa yaqulu la yakunu aliman, dan berkatalah Imam Malik, seseorang belum dikatakan orang alim hatta ya'mala fi khassati nafsihi bima la yulzimuhun nas mimma law tarakahu lam yahtam. Orang belum dikatakan alim, soleh, kalau dia belum menjadi orang yang justru dia untuk dirinya mengamalkan sesuatu yang dia tidak bebankan pada orang. Paham kan? Jangan kebalikannya. Kata orang jarkoni, bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Paham nggak? Kalau yang bagus kebalikannya. Dia misalnya dalam konteks zakat, fitrah, lo makannya apa? Terus pakai uang, baik. Pakai uang ya udah, kalau pakai uang hitung aja 3 berasnya 3,5 liter itu disesuaikan ya. Berarti berapa? Ya beras lu berapa harganya? Sekian. Nah, tapi dia sendiri ketika dia pakai uang, kalau buat fatwa dia ngasih yang gampang. Tapi kalau buat dia sendiri ketika dia pakai uang, dia patokannya nggak pakai beras, tapi pakai korma. Karena kemarin ramai kan gitu kan, kimah ya. Dia sendiri pakai korma. Kenapa pakai korma? Sebab yang mansus korma kalau pakai uang itu. Nah, kok gitu? Ya soalnya ngikutin mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh pakai kimah. Kimah itu uang. Tapi mazhab Hanafi yang boleh pakai kimah itu yang mansus, yang disebut oleh Nas, yakni korma, zabib itu kismis, sama satu lagi apa namanya? Gandum. Nah, dia berfatwa buat orang, saya mau pakai uang buat zakat fitrah. Ya udah. Gimana nih? Ya pakai nilai beras aja 3,5 liter. Nah, dia la yulzimuhun nas. Ya, walakin ya'malu khassatan fi khassati nafsi, ya'malu fi khassati nafsi, tapi dia ini untuk dirinya sendiri dia pakai patokan korma. Begitu dia sendiri bayar zakat fitrah pakai uang, nih gua zakat fitrah 300.000, banyak amat sana. Korma mahal. Atau ya nggak 300 lah, misalnya berapa? 100 itu ya? 100 misalnya. Hah? 200 kurang lebih ya.
Kalau benar pakai kurma. Kemarin itu sempat ramai kan kalau bulan puasa, ntar ramai lagi tuh kalau bulan puasa. Lalu tentang Kalau bisa ngatir Hamiun. Ya gitu. Baik. Nah, tapi orang kalau mengamalkan yang pakai beras enggak dosa, dia tahu enggak dosa, enggak apa-apa. Saya mau ngamalin buat diri saya yang afdal, buat orang enggak apa-apa. Ini dia sendiri yang afdal, tapi buat orang enggak apa-apa. Itu yang bagus. Jangan orang suruh afdal, dia sendiri enggak. Wa kadza syekhuna al-'allamah Muhammad Syafi'i Hadami Al-Batawi. Nah, ini saya sebut ke Malam Syafi'i Hadami ini, biar kelihatan nih orang Betawinya senang. Lamastuftiya tatkala dimintai fatwa bi hukmi fawaidil bunuk dengan hukumnya apa namanya bunga bank, faidah bank. Fa ajaba bi anna ulama ala thalathati aqwal. Ulama itu tentang bunga bank atau faedah bank 3 pendapat. Al awal annaha haramun minar riba. Dia itu haram, dia itu riba. Watsani syubhatun. 5 fiha 5 min adami dzikriha li adami dzikriha fi sulbil aqdi. Ya. Ini salah kan? Li adami dzikriha fi sulbil aqdi. Ya. 5 pihak itu pihaknya dihapus. Iya. Ya 5 fihanya enggak ada. 5 apa enggak? Li adami dzikriha aja langsung, enggak perlu. Langsung. Ya. Maafi haminnya. Minnya juga dihapus. Ya, li adami dzikriha fi sulbil aqdi. Ya, karena faidah itu kalau nggak disebutkan dalam akad ya nggak apa-apa syubhat. Li adami dzikriha langsung. Li adami dzikriha. Sebenarnya sih bisa juga 5 fiha min adami dzikriha, cuman itu bertele-tele bahasa Arabnya gitu aja kan. Mutar-muter gitu. Orang Arab nih bahasa Arabnya udah kelihatan bukan orang Arab nih yang nulis ini. Mutar-muter gitu. Sebenarnya cukup li adami dzikriha fi sulbil aqdi. Ya, kalau dia nabung aja tiap bulan ada tambahannya, ya enggak apa-apa. Lu enggak minta kan gitu kan? Syubhat. Batal itu makruh. Nah, pendapat ketiga dia makruh. 5 fihi min akhdhi mala ya yu'rafu halaluhu yaqinan. Kalau dia bilang makruh itu ya karena dia mengambil sesuatu yang tidak diketahui kehalalannya secara yakin. Ya. Fahina masu'ila an ra'yihi. Tapi ketika ditanya tentang pendapat pribadinya, dia mengatakan, siapa namanya? Syabiyadani amma fi khassati nafsi fahiya haram. Kalau buat saya itu haram. Wa amma bin nisbah liman ta'ummu bihimul balwa al muamalah ma'al bunuk fa ikhtiyarul qaul tsani wa tsalits ansabu li annahum la manduhata anha. Tapi bagi orang yang ya ada bala bagi dia untuk bermuamalah dengan bank, mau nggak mau sekarang sistem transfer semua, online semua, cascus. Iya, khotbah Jumat aja diminta rekening sekarang. Fatwa juga. Jangan-jangan nanti tahlil juga diminta rekening ya. Bandagai. Ya, maka memilih pendapat kedua dan ketiga ansabu lebih pantas bagi mereka li'annahum karena mereka la manduhata anha tak bisa berkelit darinya. Ya, tidak punya pilihan lain. Nah, ini penting. Tapi ini mau saya cari ini kalimat yang atasnya ini pasti putus, saya yakin. Saya ingat toh, kok tiba-tiba kan nggak enak kan, jelek gitu ya. Biasanya apa diatur fragmentasi itu? Hah? Ntar saya cari itu.
Ini kalau dibaca gini kelihatan, loh, kok nggak enak gitu loh. Ini kayak gini nih. Ini saya simpen dah, ntar saya